Assalamualaikum sahabat, selamat siang ya, menjelang tengah hari. Hari ini kita akan berangkat ke Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. Kita sambil silaturahmi dan mungkin ya harapan kami bisa membantu saya ataupun membantu para petani yang ada di wilayah Sumedang ataupun yang di Jawa Barat ya mengenai legislasi. Dan masalah legislasi sendiri sepertinya ya saya sendiri ya kalau harus jujur ya dibikin ribet ya ribet gitu kan. Kalau kepikiran kadang jadi pusing gitu. Tapi kalau kita berpikir tenang atau kita coba ribet enggak ya gitu kan. Kalau kita telusuri, kita lakukan syarat-syaratnya apa aja, kita coba kan lakukan, apakah seribet apa sih gitu. Terus kalau misalkan nggak diregistrasi dampaknya seperti apa, dan mudah-mudahan kami bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Yang jelas registrasi emang suatu permintaan ya, tapi tergantung kebun yang mau dipanen sih kalau menurut saya gitu ya. Kalau emang mau dipanennya nanti kita mau jualnya itu bibit ya, kalau menurut saya tanpa diregistrasi juga nggak apa-apa, soalnya kan nanti pembeli itu kan nggak mungkin minta registrasi untuk ditanam lagi kalau kelasnya bibit gitu. Jadi misalkan lahan nantinya akan dibongkar untuk panenan bibit, misalkan bibit umbi isi 3, 4, 5 tanpa registrasi nggak apa-apa. Tapi misalkan produksi ya mungkin harus diregistrasi gitu. Tapi analisis saya juga bisa benar dan bisa salah. Saya juga menghadapi menyikapi registrasi ini jujur ya, secara keseluruhan belum paham gitu. Makanya kita tanyakan langsung ke Dinas Pertanian dan nanti kita koordinasi dengan para eksportir dan orang pabrik ya gitu. Apakah mudah registrasi ini kita lakukan, mudah enggak ya gitu. Yuk kita langsung ke Dinas Pertanian guys. Oke sahabat, kita sudah sampai di Dinas Pertanian ya. Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang. Tempat sapi. Sekarang sudah sampai di Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang ya sahabat. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk. Oke sahabat, kita sudah di Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, tapi kita dirujuk lagi ke bagian ketahanan pangan dan emang kantornya terpisah ya dari sini. Oke, lanjut lagi. Tahan deh atuh ya. Assalamualaikum sahabat, ini lagi di kantor Dinas Ketahanan Pangan ya Pak ya? Iya, Ini pertanian dan ketahanan pangan. Pertanian Ketahanan Pangan ya. Ini kita akan melakukan registrasi lahan tanaman porang yang dimana ini adalah satu syarat yang harus kita penuhi, dimana negara tujuan seperti Tiongkok meminta ini menjadi satu persyaratan mutlak yang harus dipenuhi ya Pak ya. Iya. Ada berapa poin ini Pak?
ada 113 poin ya. Sebanyak 73 ya itu wajib. Wajib diisi. Ya, selebihnya itu tidak wajib. Tidak wajib. Ya, tapi semuanya tetap harus diproses, harus dilakukan ya. Nah ini nanti untuk poin-poin ini nanti ada petugas di lapangan yang akan datang ke lokasi untuk ngecek apakah sesuai nggak dengan yang ada di persyaratan ini. Kalau sesuai berarti di checklist sesuai, kalau tidak berarti tidak. Nah untuk keputusannya sendiri itu lulus atau tidaknya yang memutuskan itu dari pihak provinsi, ya bukan dari Dinas Pertanian Kabupaten. Nah untuk bapak atau ibu yang ingin melakukan registrasi lahan, nah syarat-syaratnya itu terutama yang checklistan ini yang 113 ini harus dipenuhi dulu, ya dipenuhi. Nah kemudian syarat yang awalnya itu ya untuk pengajuan itu ada surat permohonan. Nah surat permohonan itu ada ibu bapak punya kan filenya. Nah di situ nanti dibikin surat permohonannya ditujukan ke dinas. Nah kemudian ada hal lain lagi yaitu bapak ibu harus mempunyai NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Nah setiap pelaku usaha itu wajib mempunyai NIB. Nah karena NIB ini pengganti dari SIUP dan TDP. Dulu kan ada SIUP TDP. Nah sekarang NIB. NIB ini berlaku selamanya Pak. Seumur hidup selama berusaha itu. Dan NIB ini tidak statis Pak. Jadi berkembang. Misalkan Bapak punya usaha yang lain, nah, itu bisa ditambahkan di situ bentuk usahanya. Ya itu. Nah NIB ini bisa perorangan, bisa badan usaha, bisa juga kelompok tani, tergantung dari maunya Bapak gitu. Nah untuk pembuatan NIB-nya sendiri itu dilakukan di MPP di mall ya. Nah kebanyakan memang para pelaku usaha itu petani itu kebanyakan memang belum memiliki NIB ya, karena sosialisasinya juga ya mungkin kurang ya dari pihak ini. Nah, kita juga dari sini ada sebetulnya itu yang untuk rekomendasi BBM. Kita kan melayani rekomendasi BBM ya untuk penggilingan padi, untuk traktor. Nah, itu sama mempersyaratkan harus punya NIB. Ya, jadi itu. Ya, sedikit Bapak ada beberapa yang harus saya tanyakan. Ini berarti kalau misalkan udah katakanlah ini sudah diproses ya Pak ya? Iya. Ini masa aktifnya berarti 2 tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu nanti ada perpanjangan. Ada perpanjangan. Cuma selama 2 tahun itu ada ini selama 6 bulan ya setelah registrasi keluar ya? Itu dipantau terus sama tim dari ini surveyor verifikasi. Ya. Jadi dipantau apakah Bapak Ibu masih mematuhi sesuai dengan yang poin-poin yang 113 ini atau ada yang dilanggar. Nah, kalau misalkan ada pelanggaran, nah itu registrasi itu bisa dibukukan. Itu. Jadi memang ini benar-benar tidak main-main ya registrasi lahan ini karena ini berhubungan dengan kita ekspor ke negara lain ya, ke Cina terutama ya. Ini ya tadi nama baik Indonesia yang dipertaruhkan di sini gitu ya. Nah kita juga harus sebetulnya kita harus berterima kasih juga kepada pemerintah ya, karena pemerintah sudah mengupayakan MOU dengan pemerintah Cina yang awalnya produk orang kita di ban ya tidak bisa masuk. Dengan adanya MOU itu produk dari Indonesia bisa masuk lagi ke Cina ya. Syaratnya ada registrasi lahan gitu. Nah itu mungkin dari saya sedikit gambaran ya untuk registrasi. Dan ini sahabat, jadi kalau dibikin ribet ya lumayan ribet, tapi kalau kita coba mudah-mudahan ini bisa terselesaikan ya Pak ya. Betul. Dan ini tidak bisa kita manipulasi ya Pak. Misalkan asal datang ke sini
ke kantor pertanian dan ketahanan pangan ya Pak ya. Ya. Selesai di sini udah tanpa ada kontrol lain sebagainya. Ini juga ada pertanggungjawaban yang lain ya Pak. Ya, nama baik negara soalnya Nama nanti baik kalau negara. ketahuan di Cina ada ini nanti ditelusuri trackingnya ketemu di kelompok bapak ibu, nah bapak ibu sendiri yang rugi nanti di blacklist nggak bisa kemana-mana Iya. gitu produknya. Dan jadi gini ya sahabat, ini kan tanpa registrasi katanya kita tidak bisa menjual umbi produksi baik ke pabrik atau ke eksportir. Itu juga masih mengira-ngira ya. Tapi mudah-mudahan andai kata ini semua bisa terselesaikan dengan baik ya, mudah-mudahan bisa berjalan baik lagi dan para petani di seluruh Indonesia yang menanam porang tidak kesulitan untuk menjual umbi produksinya ya sahabat. Itu yang kita harapkan karena sudah terlalu banyak dari biaya yang kita gelontorkan, dari biaya penanaman, beli bibit lain dan sebagainya ya Pak. Iya, betul. Dan masukkan lagi Pak, Ya. ini selama pengontrolan selama 6 bulan itu yang tadi Bapak sebutkan itu ada biaya lagi nggak Pak? Biaya operasional seumpamanya. Sebetulnya biayanya mungkin biaya untuk petugas aja Petugas ya aja ke lapangan ya, Pak. karena kan ke lapangan itu Ya. memerlukan ini tidak Transport. nggak ada dana dari APBD sama APBN-nya, Nggak nggak ada ya? danain Ah. itu. Gitu. Iya, terus udah jelas Pak ya, ini sampai clear itu, sampai registrasi keluar ini udah pasti ada biaya Pak ya, biaya lab. Ada ya lab, terutama lab itu yang tinggi itu Yang lab tinggi, jelas ya. karena lab itu biasanya uji yang saya tahu uji tanah itu mahal. Mahal ya Pak. Saya nggak bisa nyebutin angkanya ya, mahal. Karena itu kan tergantung ininya, yang diujinya apa. Nah, itu makin banyak yang diuji, makin mahal biayanya Ya. biasanya. Oke sahabat. Makanya ini nggak bisa Betul. sendiri ya, harus Betul, Pak. harus Oke sahabat, bagi Anda petani yang ada di Jawa Barat khususnya ya, mau di Sukabumi, Cianjur, Karawang, Bogor, Kuningan, Majalengka, Cirebon, coba langsung aja ke Dinas Pertanian, Masing-masing. masing-masing ya. Karena kami juga ini belum sepenuhnya selesai. Masih banyak hal-hal yang harus dipenuhi ya Pak. Ya. Bapak, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan usaha saya ini bisa berjalan dengan baik dan bisa petani juga tidak ada rasa ketakutan lagi dan rasa cemas meskipun begitu beratnya persyaratan yang harus dipenuhi Bapak. Makasih Pak. Ya, Atur sama-sama. nuhun ya. Assalamualaikum.